Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi, Bung Firdaus. Jokowi tiada habis untuk dibahas, Bung Firdaus ya. Setelah dia liburan kembali dengan cucu-cucu, tentunya ini menjadi hal yang menarik ya. Menjadi jalan panjang bagi Jokowi setelah sakit ya. Kemudian muncul Profesor Sofyan Effendi, Bung Firdaus ya. Seorang mantan rektor UGM Gamblang ya memberikan sebuah testimoni bahwa ijazah Jokowi eh, tidak asli dan ini adalah merupakan pukulan yang cukup keras ke Jokowi dan juga beberapa kelompok Jokowi yang ditersangkakan oleh Prabowo ini juga pukulan yang cukup keras juga sehingga pada titik ini Jokowi powerless ya dan pasukan Jokowi mulai kocar-kacir Bung Firdaus dan inilah konsolidasi paling lemah dari Jokowi walaupun ya tingkat kesukaan ya Jokowi tetap tinggi Bung Firdaus 70% menurut Burhanuddin Muhtadi. Iya, Bung Meldi. Kita lihat di dalam beberapa tahun, apa ya, dalam beberapa bulan terakhir ya, Bung Meldi, pasca pemilu 2024 ya, ternyata Pak Jokowi mengalami turbulensi politik yang begitu besar, Bung Meldi, di luar perkiraan publik begitu ya. Bahkan untuk isu ijazah palsu saja, itu berputar berbulan-bulan tidak ada hentinya begitu. Ada selalu yang muncul isu yang baru, ada temuan baru, ada sangkaan baru begitu ya. Dan saya melihat misalnya bagaimana isu ini juga semakin mengganggu Pak Jokowi. Bahkan kalau kita katakan terakhir Jokowi mengatakan ini ada semacam gerakan secara sistematis yang coba menghilangkan eksistensi seorang Jokowi di dalam politik Indonesia begitu ya. Tidak hanya isu ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, tetapi juga bagaimana mendongkel terahnya yang ada di dalam pemerintahan. Dalam ini Gibran Rakabuming Raka Buming itu. Dan ini yang menurut saya menjadi suatu pertanyaan. Kira-kira akankah begitu ya aroma atau terah atau milestone atau peninggalan politik Jokowi itu akan hilang perlahan begitu ya ditelan karena berbagai isu dan skandal begitu ya, atau dengan kata lain juga ada semacam indikasi atau kondisi yang membuat misalnya pada akhirnya Pak Jokowi akan ditelan oleh zaman begitu. Tetapi kalau kita lihat dalam beberapa indikator berbagai sisi begitu ya, ternyata kondisi itu memang terjadi tanda kutip begitu. Pada satu sisi banyak sekali yang mempertanyakan dalam konteks etika ataupun nuansa politik misalnya ada persoalan mendasar di dalam ending akhir kekuasaan Presiden Jokowi begitu dengan menunjuk anaknya, kemudian melanjutkan tradisi politik dinasti begitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks ini juga ternyata orang bicara tentang kompetensi dan integritas begitu. Dan hal ini yang selalu disematkan kepada putranya Gibran Rakabuming Raka di dalam pemerintahan. Dan pada akhirnya kalau kita lihat isu meletakkan Gibran sebagai semacam gubernur jenderal di Papua di sana begitu ya sebagai representasi dari pemerintah, ini bagian dari politik isolasi tanda kutip begitu. Artinya apa? Ya sudahlah daripada misalnya tidak ada pekerjaan begitu ya, daripada bingung begitu bagaimana mengurus Papua di sana begitu. Tetapi kembali publik bertanya, apakah memang itu didukung oleh kompetensi atau tidak begitu. Termasuk juga isu tentang legalitas ijazah Pak Jokowi begitu. Dan terakhir kalau kita lihat kan bahkan menantu Presiden Jokowi di Sumatera Utara begitu ya, orang dekatnya mulai disidik di dalam dugaan korupsi begitu. Orang yang diandalkan ketika menjadi wali kota dan ikut mendorong maju di dalam gubernur Sumatera Utara itu sudah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi. Akankah juga merembet kepada gubernurnya sendiri? Itu juga masih menjadi pertanyaan. Tetapi dalam titik ini kita melihat bagaimana kondisi terah politik Jokowi itu pontang-panting begitu ya menghadapi gelombang yang begitu besar terkait semacam serangan gitu ya ataupun juga politik yang coba mendorong misalnya menghilangkan eksistensi atau keberadaan dari Jokowi. Nah, pertanyaan kita adalah apakah Jokowi akan bisa survive dalam kondisi ini begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa survive bagaimana menjaga eksistensi politiknya gitu. Dan kemudian yang lebih strategis adalah yang menarik dilihat publik adalah seberapa dekatkah akankah kemesraan atau harmonisasi Jokowi dengan Presiden Prabowo itu akan benar-benar berakhir begitu ya, akan selesai di tengah jalan begitu dan akhirnya akan mengambil jalan sendiri begitu. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan atau omong-omong orang di dalam obrolan warung kopi, Bung Meldi. Ya, sepanjang sejarah ya. Presiden kita mengalami penyakit-penyakit presiden, Bung Firdaus, presiden disease ya.
ada presiden yang megalomania, gitu ya, akan bisa merubah segala hal baik di republik ini dan dunia misalnya. Ada juga yang presiden yang sangat totaliter, dia mengatur semua kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan birokrasi misalnya. Dan setelah reformasi, presiden kita rata-rata tidak mampu melakukan konsolidasi kekuasaan, tidak mampu melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Jadi kesulitan dalam sebuah mesin politik yang besar setelah demokrasi, Bung Firdaus ya, baik di zamannya Bu Mega, Gus Dur dan sebagainya, dan juga ada presiden yang lebih luar biasa lagi, contohnya Pak Jokowi ya, dia punya penyakit-penyakit sebagai seorang presiden yang menahun gitu Bung Firdaus, yang tidak bisa dirubah, sehingga ini adalah titik balik. Kita berharap di presiden berikutnya ini adalah pelajaran penting, termasuk juga Prabowo, jangan sampai muncul lagi penyakit-penyakit presiden di Indonesia ini, karena selama presiden yang ada di Indonesia ini kita belum menemukan bahwa titik balik sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa yang akan maju ke depan itu belum terlihat, Bung Pras. Kita belum menemukan presiden terbaik yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita lihat salah satu kesalahan mendasar ya di era Presiden Jokowi terutama dalam periode kedua adalah bagaimana di akhir kekuasaan Presiden Jokowi, tanda kutip Presiden Jokowi atau keluarga Presiden Jokowi itu tergoda di dalam mempertahankan atau menjaga kekuasaan. Paling tidak mencoba mengakselerasi atau mendorong begitu ya, agar terahnya tetap memiliki kekuasaan dalam politik begitu. Apa yang terjadi pada MK begitu ya, keputusan MK yang memberikan apa namanya semacam kemudahan privilege kepada putra Presiden Jokowi untuk maju dicalonkan sebagai wakil presiden dan kemudian mengendorse tanda kutip begitu dan pada akhirnya terbukti menjadi seorang wakil presiden begitu. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan lain. Jadi dalam beberapa, ya mungkin kita sudah mengingatkan Bumel di dalam beberapa tahun yang lalu begitu, di awal sekali misalnya. Kita ingin agar presiden ketika dia mandek Pandito, dia melakukan ending secara baik, secara kenegarawanan begitu ya, terlepas dari ambisi atau insun-insun politik yang lain misalnya. Tetapi itu nampaknya tidak terjadi pada Presiden Jokowi. Ambisi tanda kutip untuk dengan dasar keberlanjutan begitu ya, pada akhirnya membiarkan atau melanjutkan bagaimana mengkondisikan terahnya agar tetap berkuasa di dalam pemerintahan begitu. Dan ini yang menjadi satu soal begitu. Ditambah lagi guliran bola terutama dari para purnawirawan yang begitu kuat, begitu kekeh misalnya agar mendorong ada semacam mekanisme impeachment wakil presiden melalui parlemen begitu ya. Dan ini nampaknya bola juga masih terus dibiarkan berputar di media massa, berputar dalam wacana politik begitu ya. Dan itu akan menggerus tanda kutip ya apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau kita lihat ini merupakan salah satu pembelajaran yang pahit yang harus diterima oleh Presiden Jokowi dan keluarganya begitu ya. Karena tanda kutip ketidaktahanan, ketidakmampuan dalam menahan godaan begitu ya, tanda kutip gitu ya. Dan sehingga apa yang dikatakan publik sebagai sebuah norma, etika, kepantasan begitu termasuk juga masalah kompetensi dan kemampuan itu ditiadakan begitu. Dan ini yang menjadi bulan-bulanan begitu. Dan menurut saya Presiden Jokowi juga belajar. Inilah realita politik begitu ya. Perkawanan atau kongsi atau koalisi itu hanya sementara. Ketika orang melihat ada kemungkinan atau potensi untuk menggebuk Anda atau menyingkirkan Anda karena satu kesalahan mendasar misalnya atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik atau politik misalnya, itu yang terjadi. Jadi saya pikir kondisi ini yang membuat bagaimana ruang gerak politik Pak Jokowi semakin terisolasi, semakin terpinggirkan begitu ya. Tetapi pertanyaannya, mampukah Presiden Jokowi, maaf, ya mantan Presiden Jokowi dan keluarganya bisa survive atau bertahan dan kemudian membalikan kondisi realita tetap menjaga eksistensinya di dalam dunia politik Indonesia, Bung? Jokowi dinina bobokkan oleh tingkat kepuasan ya, elektabilitas segala macam Bung Pras ya. Survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei sehingga dia buta Bung Pras. Dia merasa percaya dirinya tinggi. Nah, seorang presiden yang percaya diri tinggi yang sekarang juga dialami oleh beberapa gubernur misalnya KDM, ini sebenarnya akan merusak sebuah uh, pintu feedback ya. Jadi ada umpan balik yang masuk sehingga dari masyarakat dan dia lupa tentang itu sehingga dia merasa dirinya yang paling benar dalam memutuskan sesuatu tanpa bisa dikritik dan menganggap basi semua apa yang diomongkan oleh masyarakat sipil misalnya. Inilah yang membuat malapetaka karena dia selalu dianggap oleh para surveyor-surveyor di Indonesia dia adalah terbaik, disukai masyarakat, presiden merakyat, presiden yang tahu masalah Indonesia dan segala macamnya dengan tingkat kepuasan yang tinggi Bung Firdaus.
Iya, betul. Publikasi media, endorsement media, ataupun juga apa yang disampaikan dalam komunikasi politik tidak selamanya itu akan menjadi hal yang menguntungkan tanda kutip Bu Meldi. Ditambah lagi dengan semakin kritisnya publik begitu ya, termasuk juga media-media alternatif misalnya, pun ya bisa mengkompilasi, melihat, membandingkan begitu. Dan menurut saya satu pembelajaran penting adalah ya sekali lagi di dalam konteks politik Indonesia atau dunia misalnya tidak ada kawan abadi di dalam politik, yang ada hanya kepentingan begitu ya. Dan kesalahan Anda, kesalahan para pemimpin kita adalah menjadikan kawan aliansi utamanya adalah dengan politisi, tanda kutip, bukan dengan publik atau masyarakat, begitu. Artinya apa? Kalau Anda ingin lekang dan dikenang sebagai sebuah politisi atau negarawan yang baik, maka lakukanlah koalisi kerjasama dengan publik atau dengan rakyat, Bung Meldi. Jadikan kepentingan-kepentingan publik sebagai isu Anda bertahan. Jadikanlah publik sebagai kepentingan Anda dalam berpijak misalnya. Itu akan jauh lebih lekang dan dikenal publik. Dan nampaknya Presiden Jokowi gagal melakukan itu gitu, sehingga pada akhirnya dia menjadi bulanan-bulanan konsumsi politik. Dan saya pikir ini pelajaran berharga untuk politik kita, termasuk para pemimpin kita atau calon-calon presiden Indonesia berikutnya, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.